Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sabat dengan tema utama mengelola bagi sang guru sampai dia datang. Pelajaran kedua, perjanjian Allah dengan kita. Minggu 8 Januari, perjanjian keselamatan. Kematian Kristus di Kalvari membuat keselamatan menjadi mungkin bagi setiap orang yang pernah hidup atau yang akan hidup. Tidak seperti janji mengenai musim, keselamatan itu tidak secara satu pihak saja. Itu tidak diberikan kepada semua orang tanpa memedulikan apa yang mereka lakukan. Keyakinan bahwa semua orang akan diselamatkan disebut universalism. Akan tetapi, Yesus dengan jelas mengajarkan bahwa meskipun ia mati untuk manusia, banyak orang yang berjalan kepada kehancuran dan kematian kekal. Apakah yang ayat-ayat berikut ini katakan tentang bagaimana manusia menerima keselamatan di dalam Yesus? 1 Yohanes 5 ayat 13, Matius 10 ayat 22, Yohanes 6 ayat 29, dan 2 Petrus 1 ayat 10 dan 11. Paulus mengerti sifat bilateral dari perjanjian keselamatan, menyadari bahwa dia akan segera dieksekusi, dan terlepas dari kenyataan bahwa banyak dari sahabatnya telah meninggalkannya. Paulus dengan yakin mengatakan kepada sahabatnya Timotius bahwa ia telah menjunjung tinggi perjanjiannya. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. 2 Timotius 4 ayat 6-8. Paulus mengatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Meskipun Paulus mengerti bahwa keselamatan adalah oleh iman saja, bukan berdasarkan perbuatan menuruti hukum. Di sini dia tidak memandang perbuatannya atau pencapaiannya sebagai kelayakannya di hadapan Tuhan. Mahkota kebenaran yang sedang Paulus nantikan adalah kebenaran Kristus, yang mana Paulus dengan iman mengklaim untuk dirinya sendiri dan telah bertahan sampai akhir hidupnya. Meskipun keselamatan adalah karunia yang tidak sepantasnya diterima, apakah perbedaan antara mereka yang menerima karunia itu dan mereka yang tidak menerimanya? Apa yang dituntut harus kita lakukan saat menerima pemberian keselamatan ini? Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini, mari kita lihat apa itu perjanjian atau persekutuan. Kata perjanjian dalam bahasa Ibrani yakni berit muncul kira-kira 285 kali dalam perjanjian lama. Dalam perjanjian baru, kata Yunani untuk perjanjian adalah diatheke. Kata ini digunakan sehubungan dengan perjanjian antara Allah dan umatnya. Dalam istilah modern, kata tersebut berhubungan dengan persetujuan, tetapi juga digunakan untuk suatu persekutuan, fakta, atau wasiat. Sebuah perjanjian belum tentu adalah sebuah hukum, meskipun secara hukum mengikat para pihak dalam syarat-syarat ketentuan. Akibatnya, sebuah hukum kadang-kadang dapat dianggap sebagai sebuah ketentuan, mengingat bahwa ia adalah perjanjian didasarkan atas hukum. Namun, hukum dan perjanjian secara konseptual adalah berbeda. Jadi, agar suatu kontrak ada, diperlukan suatu hukum yang mengaturnya. Meskipun hukum kemudian diumumkan dari Gunung Sinai, hukum Allah sudah ada karena ia terkait dengan namanya sendiri dan dengan demikian bersifat kekal. Demikian pula, rencana Allah untuk menyelamatkan umat manusia melalui darah Kristus telah diketahui sejak dunia dijadikan. Karena keselamatan adalah oleh anugerah, beberapa orang barangkali beranggapan bahwa umat manusia tidak lagi memiliki kewajiban di bawah perjanjian ini. Namun kewajiban timbal balik adalah sangat penting agar dokumen diakui sebagai suatu kesepakatan, perjanjian, atau persekutuan. Di antara kewajiban itu adalah perbuatan baik dari iman menurut hukum yang tertulis di dalam hati. Yesus menawarkan keselamatan kepada setiap orang, tetapi tidak semua yang menerima akan keselamatan tersebut. Yesus dengan jelas mengajarkan bahwa meskipun ia mati untuk manusia, banyak orang yang berjalan kepada kehancuran dan kematian kekal. Dan ini bermain di dalam pilihan-pilihan manusia. Apakah kita mau untuk memilih setia kepada Tuhan, menerima keselamatan yang ia telah berikan, atau kita menolaknya?
Tidak ada intervensi atau paksaan dari Allah, dan Paulus mengerti sifat bilateral dari perjanjian keselamatan ini. Itulah sebabnya dia menyadari bahwa dia tidak lama lagi akan dieksekusi, dan terlepas dari kenyataan bahwa banyak dari sahabatnya telah meninggalkannya, Paulus dengan yakin mengatakan kepada sahabatnya Timotius bahwa ia telah menjunjung tinggi perjanjiannya dengan Tuhan, bahwa ia tetap memelihara akan keselamatan yang Tuhan telah berikan kepadanya. Dia mensyukuri akan keselamatan yang Tuhan telah berikan kepadanya dengan ia hidup setia kepada Tuhan. Dia menuruti akan perintah-perintah Tuhan. Dia menuruti setiap ketetapan yang Tuhan berikan kepadanya, karena dia tahu Allah adalah hakim yang adil. Dan pada hari Tuhan, ketika ia datang kembali, maka Tuhan akan merealisasikan akan keselamatan yang ia telah janjikan kepada umat-umatnya. Demikian pula kepada Paulus, dan ia akan hidup selama-lamanya. Mahkota kebenaran akan diberikan kepadanya. Mahkota kebenaran yang dimaksudkan di sini adalah kebenaran Kristus, yang mana Paulus dengan iman mengklaim untuk dirinya sendiri dan telah bertahan sampai akhir kehidupannya. Jadi jangan pernah kita melupakan bahwa Allah menawarkan keselamatan kepada setiap manusia. Mari kita memilih untuk ada di dalam keselamatan itu, karena keselamatan yang diberikan Allah kepada kita gratis atau cuma-cuma. Dan ketika kita mengambil akan keselamatan yang diberikan oleh Allah, maka ucapan syukur, rasa terima kasih kita atas keselamatan yang ia telah berikan. Mari kita hidup setia kepada Tuhan, menuruti setiap perintah-perintahnya. Mari kita terus berterima kasih kepada Tuhan, karena ia adalah sumber keselamatan, memberikan perjanjian keselamatan kepada kita, umat-umatnya. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami Tuhan untuk kami terus setia kepada Tuhan. Kami terus berada di dalam keselamatan yang telah diberikan oleh Allah. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.